Halo boy geng, balik lagi sama Maulana di channel Dom Saji. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang cukup lawas, yaitu Cross Zero 1 yang dirilis pada tahun 2007, menceritakan tentang sekolah yang memiliki murid baru yang berjuang agar bisa menjadi pemimpin sekolah itu. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama yang bernama Genji. Ia menghapus nama dari pemimpin Suzuran saat itu, yaitu Serizawa. Berpindah di acara penerimaan peserta didik baru, saat ada guru yang sedang berpidato, tiba-tiba ada murid baru yang menendang dan berpidato. Karena hal itu, semua peserta didik baru langsung rusuh. Saat sedang rusuh, di luar sekolah datanglah Yakuza yang mencari Serizawa karena teman sesama Yakuzanya diajar Serizawa. Kita berpindah di rumah sakit, terlihat Serizawa sedang menunggu Tokyo kontrol di rumah sakit. Ketika sudah selesai dan ingin pulang, Serizawa malah menyuruh Tokyo untuk jalan aja, dan dia langsung gas. Saat di jalan, Serizawa hampir menabrak mobil. Saat memarahi pengemudi mobil, ternyata pengemudi itu adalah detektif. Lalu menanyakan apakah Serizawa udah punya SIM. Serizawa langsung gas kabur dan dikejar oleh detektif. Mereka terus keluar-keluar mencari Serizawa. Dengan santai, Genji jalan keluar dari kerumunan. Seketika Yakuza mengira Genji adalah Serizawa dan berpindah ke Serizawa yang masih dikejar oleh detektif sampai masuk pasar. Di dalam pasar, detektif meminta untuk adu kekuatan. Saat semuanya sudah gas dan tiba-tiba motor Serizawa remnya lepas semua. Alhasil ia melaju dengan rem blong. Genji berhasil mengalahkan mereka semua, namun tiba-tiba datang Serizawa dan langsung melepas motornya sehingga menabrak pagar. Tiba-tiba datang polisi dan langsung membawa Serizawa. Esoknya saat Serizawa dan gengnya sedang bermain, tiba-tiba Genji langsung menendang meja mereka. Tokyo memisah temannya dan Serizawa untuk tidak berkelahi. Dan datang juga Mikami bersaudara yang ingin melawan Serizawa. Tokyo mengatakan kepada Genji jika ingin melawan Serizawa, kalahkan dulu Rindaman siswa kelas 2. Genji menanyakan kepada murid lain siapakah Rindaman, dan saat memberitahu siapa Rindaman, mereka langsung lari terbirit-birit, dan rupanya Rindaman di belakangnya Genji. Genji langsung menanyakan apakah kau Rindaman, namun Rindaman langsung pergi meninggalkan Genji. Tiba-tiba datanglah satu orang Yakuza yang masih mengira bahwa Genji adalah Serizawa, dan langsung memukul Genji dengan mudah ditumbangkan oleh Genji. Sejak saat itu mereka berteman. Yakuza itu bernama Ken. Ken dulu juga alumni Suzuran. Di sini Ken mengajarkan Genji cara menjadi wibawa dan menantang jagoan kelas. Genji langsung melakukannya dengan mendudukan kelas D yang dipimpin oleh Chuta. このクラスでドイツのは一番強いな。このクラスで一番強いのは俺だ。 Di markas Yakuza, Ken melakukan kesalahan dan dihajar bos Yakuzanya. Malamnya, Genji memperkenalkan Chuta, siswa kelas D yang ia kalahkan tadi pada Ken. Ken menanyakan struktur kekuatan Suzuran dan Chuta langsung menjelaskan jagoan-jagoan dari kelas 1 sampai pemimpin Suzuran saat ini, yaitu Serizawa. Mereka berencana untuk merekrut Makise, siswa kelas C, dengan cara mencarikannya wanita. Esoknya mereka langsung mencari wanita. Sekian lama Ken mencari, tidak dapat satupun wanita.
Akhirnya Genji langsung turun tangan dan dengan mudah ia mendapatkan cewek. Saat Serizawa dan geng berkeliling sekolah, ia dihadang Wasio dan menantang Serizawa, namun dengan mudah ditumbangkan Serizawa. Makise mendatangi Genji dan langsung ingin berkelahi, namun Genji hanya menangkisnya dan memberikan undangan grup kencan. Saat di kencan, Genji sedikit bengong melihat pakaian Makise. Akhirnya para wanita datang, sehingga Makise langsung trot. Agar menenangkan suasana, Ken menyuruh untuk segera duduk. Saat sedang bersulang, Makise semakin birahi dan membuat Koiko sedikit risih. Genji mengatakan kepada Ken rencananya sudah berantakan. Namun Ken sudah memiliki rencana kedua. Ia mengkode Chuta untuk berbuat rusuh, lalu dibela oleh Maki, biar dianggap pahlawan. Tetapi Chuta malah cedera karena tertusuk. Dan rencana kencan malam itu gagal. Karena kejadian itu, Genji menangis karena rencananya yang gagal. Ken menawarkan Maki ke Bejat Plus Plus, dan hal itu yang malah membuat Maki senang. Namun sebelum apa-apa, Maki malah sudah cerot duluan, sehingga Genji mencarikan celana ganti untuk Maki. Karena kejadian itu, mereka semakin akrab, dan saat Genji pamit pulang, Maki memberikan kelasnya kepada Genji. Esoknya di suzuran, Genji dan geng keliling untuk mencari anggota baru untuk melawan geng Serizawa. Makise mengajak Izaki untuk ikut Genji. Genji menemui Izaki dan memastikan apakah benar ingin ikut bergabung. Izaki hanya diam saja dan datanglah anak buahnya menyerang Genji. Genji berhasil melumpuhkan banyak anak buah Izaki. Namun ia harus pingsan setelah dipukul batu. Izaki membawa Genji ke Makise dan Chuta. Izaki mengatakan ia sekarang geng dari Genji. Sorenya saat Genji sedang mengobrol sama Ken, ia melihat luka yang diancam oleh preman. Segera mereka menghampiri preman itu. Karena kondisi Genji yang masih babak belur, Ken menyuruh Genji untuk pergi membawa luka, biar ia yang melawan preman itu. Pada akhirnya Ken babak belur dan didatangi detektif. Detektif mengatakan lo sudah tua dan menyuruh Ken untuk segera jadi dewasa. Esoknya Izaki resmi gabung dan Genji mendirikan gengnya yang ia namai GPS. Setelah itu mereka bersenang-senang merayakan terbentuknya geng mereka. Serizawa dan Tokyo mengawasi mereka dari atas, dan Serizawa kini sudah tidak menganggap remeh gengnya Genji. Izaki yang selesai mandi dihadang anak buah Serizawa dan dihajar. Saat Genji dan geng kembali, mereka kaget melihat Izaki yang tergantung dan sudah babak belur. Mereka langsung menyelamatkan Izaki. Genji hendak menghampiri Serizawa, namun dicegah oleh Makise. Malamnya Genji dan Maki pergi ke bar, dan saat itu juga Serizawa dan Tokyo datang ke bar. Genji langsung menghampiri Serizawa dan ingin berduel dengannya, namun tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh. Di suzuran Genji mengamuk dan menghajar semua orang. Maki menyuruh Genji jangan bertindak brutal. Kalau masih seperti ini, Maki tidak ingin bergabung dengan Genji lagi. Mendengar hal itu, Genji langsung menghampiri Ken dan menceritakan semuanya. Di sini Ken menyemangati Genji untuk jangan menyerah dan terus berjuang agar bisa memimpin suzuran. Di tengah percakapan, Genji mengatakan sebenarnya ia ingin memimpin suzuran agar bisa mengalahkan ayahnya. Ken yang mendengar bahwa Genji adalah anak dari pemimpin klan Yakuza Ryusuke sangat kaget dan terdiam. Anak buah Serizawa sedang berkumpul dan merencanakan sesuatu agar mudah melawan GPS.
Mereka berencana mengadu domba GPS dengan geng motor yang dipimpin oleh Bando. Di markas, Ken dipanggil bosnya dan menyuruh untuk membunuh Genji, karena bosnya sering mendengar bahwa Ken kerap nongkrong dengan anak dari musuh bosnya. Saat bertemu Genji, Ken tak sanggup untuk melakukannya. Ken mengatakan semuanya dan berpamitan dengan Genji, karena ia tahu ia akan dieksekusi oleh bosnya. Terlihat Luka saat pulang kerja diculik geng dengan logo tengkorak. Berpindah ke Ken mendatangi markas bapaknya Genji dan menitipkan surat untuk Genji. Genji ditelepon Luka dan mengatakan ia diculik oleh geng yang berjaket tengkorak, dan mereka mengatakan satu nama yaitu Bando. Genji langsung bertanya kepada Maki dan Maki mengatakan lokasi markas mereka. Genji dan geng langsung bergegas pergi ke markas Bando. Sampai di markas Bando, mereka langsung menghajar semua anak buah Bando. Setelah menghabisi anak buah Bando, Genji sadar tidak ada tengkorak di jaketnya. Akhirnya mereka sama-sama sadar kalau sedang diadu domba. Bando segera mengatakan di mana markas mereka. Genji datang ke markas mereka dan meminta melepaskan wanitanya. Serizawa yang tidak tahu apa-apa bingung. Tokaji akhirnya mengaku, dan Genji dan geng langsung melepaskan wanita itu. Serizawa langsung mengajar Tokaji karena tindakan bodoh Tokaji, namun dipisah oleh anak buahnya dan mengatakan mereka juga ikut dalam rencana ini. Genji langsung menyatakan tawuran besok jam 5 pagi di Suzuran. PT pagi amat ya. Lanjut aja deh. Di rumah, bokapnya Genji memberikan surat dari Ken dan menjelaskan bahwa itu keputusan Ken, dan Ken akan segera dieksekusi oleh bosnya. Genji sempat marah ingin menghampiri markas bos Ken, namun bokapnya mengatakan itu sudah keputusannya. Keesokannya, tim Genji mulai berangkat ke lokasi tawuran. Akhirnya tawuran dimulai di bawah derasnya hujan. Di sini geng Genji sedikit kewalahan karena kalah jumlah dengan geng Serizawa. Tiba-tiba datang Bando dan anak buahnya yang membantu Genji. Di sini anggota pun impas. Akhirnya Genji dipertemukan hadap-hadapan dengan Serizawa. Genji langsung tarung 1 versus 1 dengan Serizawa.
Ken sudah dieksekusi oleh bosnya. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Genji dan gengnya, yaitu GPS. Berpindah ke Ken lagi saat sudah sampai di dasar, ia kaget dan berenang ke atas. Saat melihat jas yang diberikan bosnya, ternyata adalah jas anti peluru. Mengetahui itu, Ken langsung menangis. Keesokannya di suzuran, Genji menantang Rindaman. Dan film pun tamat.